Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kuliah online lagi. Jadi di kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang materi penyitaan, ya, penyitaan. Jadi yang perlu dipahami adalah penyitaan di sini nanti berbeda dengan penyitaan yang diatur di dalam tanda kutip hukum pidana, ya kan? Jadi penyitaan dalam hukum perdata itu berbeda dengan kalau kita mendengar ya di TV, di berita disita ya, oleh negara karena kasus misalnya korupsi misalnya. Ini berbeda ya. Tolong dipahami. Nah, yang dimaksud penyitaan di sini adalah penyitaan di dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, perlu akan saya sampaikan tentang bagaimana penyitaan itu dilakukan, pengertiannya apa, ya, tujuannya bagaimana. Ini perlu saya sampaikan supaya nanti tidak tumpang tindih di dalam memahami tentang penyitaan dalam hukum acara perdata, ya, acara perdata. Maka sering saya sampaikan ketika awal kuliah, tolong dipisahkan catatan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Karena memang meskipun nanti itu ada hal-hal yang dalam tanda kutip sama, tetapi ada banyak prinsip-prinsip perbedaan. Penyitaan itu diatur di dalam pasal 226, yaitu 227, 197 HIR. Nah, penyitaan ini pengertiannya adalah tindakan secara paksa terhadap harta benda atau harta kekayaan dalam penjagaan. Ya, dalam penjagaan. Tentu penjagaan nanti ini adalah resmi karena perintah pengadilan. Biasanya perintah majelis hakim, ya, ada permohonan penyitaan, maka hakim itu akan melakukan penyitaan. Nah, dalam praktek biasanya ketika kita mengajukan sebuah gugatan, ya kan, itu di dalam gugatan itu sudah dimasukkan untuk mengajukan permohonan penyitaan. Tujuannya adalah agar objek yang disengketakan itu tidak dialihkan, dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Jadi ketika seseorang mengajukan gugatan, penggugat dalam hal ini, ya kan, dalam hal ini dia mengajukan gugatan karena ada kekhawatiran objek yang disengketakan itu adalah objek apakah miliknya, apakah masih dalam sengketa, dipindah tangankan, dialihkan, dijual kepada pihak ketiga, maka penggugat bisa saja mengajukan permohonan untuk dilakukan penyitaan. Nah, penyitaan. Ya, agar objek tersita itu dalam penjagaan, ya, penjagaan atas perintah ketua pengadilan atau majelis hakim. Itu prinsipnya. Nah, untuk itu perlu saya sampaikan tentang prinsip-prinsip dasar, ya, yang mendasari bagaimana penyitaan itu terjadi. Ya, jadi ini prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai dasar oleh pengadilan, ya kan, untuk melakukan penyitaan dalam hukum acara perdata, ya, hukum acara perdata. Jadi jangan ini disamakan dengan hukum acara pidana. Ya, kalau pidana kan ada disita KPK, ada garis polis lain itu. Ini tidak begitu, nanti ada tahapan yang berbeda. Ya. Prinsip yang pertama bisa disimak itu, sita berdasarkan permohonan. Artinya begini. Pengadilan itu tidak akan melakukan penyitaan tanpa ada permohonan dari pihak yang bersengketa, penggugat biasanya. Jadi tadi saya katakan, biasanya kalau gugatan itu, dalam gugatan itu sudah mengajukan permohonan. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap sita akan dikabulkan oleh pengadilan? Belum tentu. Ya, nanti hakim akan memberikan penilaian, ya kan? Nanti prosesnya akan dilakukan oleh hakim, ada permohonan lebih dahulu, ya, nanti hakim akan menentukan apakah disita atau
tidak. Itu tergantung penilaian hakim. Ya. Permohonan yang kedua, permohonan penyitaan, ya, itu harus ada alasannya. Apa alasannya? Apakah itu barang milik sendiri? Apakah memang barang disengketakan? Apakah ada dasarnya? Ya. Dasar kenapa harus penyitaan? Tapi prinsipnya adalah karena kita khawatir objek yang disengketakan itu dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau orang lain. Nah, penyitaan itu dapat diajukan selama proses persidangan. Perlu dipahami karena kadang-kadang ini berbeda. Jadi kadang-kadang orang itu eksekusi dan sita itu disamakan, berbeda. Jadi penyitaan itu masih dalam proses. Belum dapat ditentukan siapa yang dimenangkan atau siapa yang benar atau siapa yang salah. Tetapi hanya dikhawatirkan saja objek itu dipindah tangankan sehingga memohon untuk penyitaan. Bisa jadi begini, penggugat mengajukan permohonan penyitaan karena barang dikuasai oleh si tergugat. Bisa saja. Tetapi setelah proses berlangsung, disita, dikabulkan, misalnya dikabulkan, hakim memandang dikabulkan, ternyata putusan akhirnya itu memang dimenangkan tergugat, ya nanti sita akan dicabut penyitaannya. Artinya proses itu dalam penyitaan itu belum tentu dia ada sebagai pemilik sebenarnya, tetapi tetap nunggu nanti ada putusan pengadilan. Ya tentu nanti kalau ada putusan pengadilan itu yang menentukan itu barang kejelasan milik siapa. Lah. Prinsip berikutnya di dalam penyitaan, ya, penyitaan hakim itu punya kewenangan untuk memberikan penilaian. Nah, tentu dikabulkan atau tidaknya akan ada pertimbangan yang objektif. Hakim tidak akan berat sebelah, ya. Tidak akan berat sebelah. Hakim tentu akan menilai berdasarkan pertimbangan yang objektif. Apakah memang dalam tanda kutip tergugat ini akan mendatangkan atau tidak? Jika dipandang tidak perlu disita, ya tidak akan disita. Kalau hakim memandang itu tergugat tidak akan mengalihkan kepada pihak ketiga, ya tidak akan dilakukan. Ya, tidak akan dilakukan. Nah, kemudian prinsip berikutnya, larangan menyita milik pihak ketiga. Maksudnya begini. Jadi penggugat dan tergugat, ya kan? Kemudian ternyata objek yang disengketakan itu milik si X misalnya. X misalnya. Tidak bisa. Meskipun itu penggugat mendalilkan itu tipu muslihat daripada tergugat, objek dialihkan kepada pihak ketiga dan sebagainya, ya kan? Ini tetap nanti perlu saya sampaikan, hakim akan memberikan penilaian yang objektif. Tetapi jika pihak ketiga itu ada sebagai pemiliknya yang sah, maka tidak akan dapat dilakukan penyitaan. Prinsip berikutnya, penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan. Jadi sita itu harus proporsional, disesuaikan. Nuntutnya apa, yang disita apa. Misalnya begini, hutangnya kasus hutang piutang misalnya, hutang 10 juta, penyitaannya harga 1 miliar, ya tidak mungkin, tidak proporsional misalnya. Jadi hakim itu punya kewenangan penilaian. Meskipun pihak penggugat juga punya subjektivitas penilaian. Tergugat juga punya subjektivitas penilaian. Kan dalam proses sidang itu kan selalu ada proses jawab jawab. Klaim masing-masing klaim kebenaran. Penggugat merasa paling benar, T merasa paling benar, merasa ini objeknya dia dan sebagainya. Maka hakimlah yang akan menentukan secara proporsional di dalam penilaian objek yang akan menjadi tersita. Kemudian mendahulukan penyitaan barang bergerak. Jadi barang-barang bergerak itu disita lebih dahulu. Apa itu barang bergerak? Benda atau barang yang cara pengalihannya dengan cara penyerahan nyata. Itu namanya benda bergerak. Misalnya ini HP,
misalnya mus, misalnya emas, misalnya ada banyak lah. Jadi barang yang cara penyerahannya dengan cara penyerahan nyata. Diserahkan barangnya, yaitu namanya penyerahan nyata. Jadi kalau benda tidak bergerak kan tidak, misalnya tanah misalnya, di samping ada penyerahan objeknya juga harus dengan cara balik nama, kan begitu. Rumah misalnya, jual beli rumah misalnya, di samping kita menyerahkan kuncinya, juga menyerahkan harus dengan cara balik nama. Itu berbeda. Maka benda-benda bergerak itu didahulukan. Nah, kemudian dilarang menyita barang-barang tertentu. Misalnya perabotan yang digunakan dalam rumah tangga tidak boleh disita itu. Wajan, piring, sendok tidak boleh. Ya. Kemudian barang-barang yang melekat kepada pekerjaannya, pada profesinya. Kalau itu misalnya tukang batu, ya ada cangkul, ada cetok, ada barang-barang yang digunakan untuk profesi pekerjaan misalnya, tidak boleh disita. Pertanyaannya sekarang, Pak, lalu bagaimana kalau itu misalkan sopir taksi? Apakah dia itu termasuk kategori barang penyitaan barang tertentu? Tidak. Karena taksi itu ada izin usaha dan sebagainya, itu tidak melekat maksudnya. Kalau dosen misalnya, barang pekerjaan ini, buku-buku ini, tidak dapat disita. Kenapa? Itu bagian melekat pada profesi seorang dosen. Tidak dapat disita itu. Ya. Karena barang-barang itu melekat pada pekerjaannya. Ya. Nah, itu larangan-larangan ya yang tidak dapat kemudian disita ya. Dasarnya pasal tadi yang saya sampaikan di atas tadi itu ada 627 dan seterusnya tadi ya. Itu barang-barang tertentu yang memang tidak diperkenankan untuk disita karena ini dilindungi oleh undang-undang. Kemudian penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat. Tidak boleh. Jadi gini. Misalnya penggugat punya permohonan sita. Apa disita? Tentu disita adalah barang yang sekarang dalam penguasaan tergugat. Nah, tidak boleh kemudian di dalam penetapan sita hakim supaya barang itu diserahkan dalam penguasaan penggugat, nggak boleh. Itu bukan penyitaan. Bahkan perlu saya sampaikan, meskipun objek itu misalnya rumah dinyatakan disita misalnya, rumah ditempati oleh pihak tergugat, ya kan, kemudian penggugat punya permohonan sita, tidak berarti kemudian tergugat itu kemudian keluar dari rumah itu. Tidak. Itu nanti eksekusi namanya. Tetapi dia masih bisa menggunakan, memanfaatkan rumah itu, menggunakan rumah itu. Ya. Ya. Kecuali ada penetapan pengadilan ya. Pengadilan. Tetapi selama pengalaman saya kok tidak ada begitu. Jadi begitu disita oleh pengadilan, ya si tergugat masih bisa memanfaatkan menggunakan rumah itu. Ini kan berbeda dengan kalau kita sita di dalam hukum pidana kan. Kalau bahasa karena sita dalam hukum pidana barang bukti masalahnya. Jadi harus di polis lain, dibawa polisi ya kan. Dan sebagainya. Jadi ini memang berbeda prinsip dalam sita. Kemudian prinsip berikutnya, kekuatan sita itu sejak diumumkan oleh siapa? Pengadilan. Biasanya para pihak dipanggil sita, nanti ada tahapannya sita, diundang, datang, sita dinyatakan sah dan berharga, diumumkan di persidangan itu. Jadi hakim akan menyampaikan bahwa sitanya itu sah dan berharga. Sehingga sejak saat itu prinsip berikutnya dilarang memindahkan atau membebani barang sitaan. Jadi setelah objek barang tadi disita oleh pengadilan, ada penyitaan, meskipun dalam penjagaan tergugat, bukan penggugat ya, tergugat yaitu pengawasan pengadilan, ya, maka objek yang tersita, misalnya penggugat, misalnya saya, tanah sudah atas nama tergugat, mungkin cacat hukum dan sebagainya digugat oleh penggugat. Ya, tidak boleh
meskipun atas nama tergugat, kemudian si tergugat setelah disita itu menjual kepada pihak lain atau membebani barang sitaan, diambilkan misalnya utang, ya misalnya saja utang ke ke perbankan misalnya, dan hak tanggungan tidak boleh. Jadi barang yang tersita itu tidak boleh dijadikan agunan, tidak boleh. Ya, sudah disita, kemudian disita hak tanggungan, nanti akan menimbulkan konflik hukum baru. Nanti akan saya jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan itu, permasalahan di dalam proses penyitaan. Tetapi prinsipnya memang tidak diperkenankan. Ya, diperkenankan. Ya memang ada dalam tanda kutip orang-orang nakal itu kadang-kadang begitu sidang pengadilan disita, barang diambilkan utang. Bank kan tidak tahu kalau ada sitaan itu kan, tidak tahu. Ketidaktahuannya itu kadang-kadang menjadi problem hukum, ya, problem hukum. Dimungkin adanya sita penyesuaian, ya, nilainya sama, dimungkinkan memang, ya, misalnya nilainya 100 juta, yang disita sesuai dengan apa? Ada penyamaan, ya, penyamaan. Misalnya yang disita itu tidak berupa barang-barang yang tidak ada namanya penyesuaian, ya, penyesuaian. Disesuaikan barangnya, bentuknya, ya. Misalnya penyitaan mestinya yang disita itu adalah mobil merek katakanlah tertentu, ya, Avanza misalnya. Kemudian ini sudah tidak ada, ya, diganti lagi dengan barang-barang yang sejenis, ya. Yang penting ada barang sitaannya, ya. Kemudian ada juga dalam prinsipnya itu larangan menyita milik negara. Itu dasarnya, ya, pasal 65, pasal 6 Indische Comptabiliteitswet, itu undang-undang zaman Belanda, ya, sekarang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 50 tentang perbendaharaan negara. Jadi begini, barang-barang atas milik negara itu tidak dapat disita. Tidak dapat disita. Jadi ada larangan, misalnya hak pakai misalnya, disita tidak boleh, milik negara. Nanti negara yang dirugikan juga kan, karena bukan barang milik tergugat, bukan barang milik pihak ketiga. Tetapi ini adalah barang milik negara. Itu tidak diperkenankan untuk dilakukan penyitaan. Yang berikutnya adalah barang disita perdata dapat disita pidana. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak berarti kemudian, contohnya begini, ada truk itu digunakan untuk tindak pidana, misalnya illegal logging, atau illegal fishing untuk mengangkut ikan, atau untuk mengangkut jarahan hutan misalnya. Karena undang-undang lingkungan hidup, karena undang-undang kehutanan, dia itu digunakan sebagai sarana kejahatan. Misalnya truk digunakan sebagai sarana kejahatan. Padahal sebenarnya truk ini ya kan, itu sudah disita oleh pengadilan karena sengketa antara penggugat dan tergugat. Nah, maka dari itu kan hal yang berbeda, maka meskipun truk itu sudah dilakukan penyitaan di dalam hukum perdata, maka ketika itu digunakan untuk kejahatan, untuk sarana kejahatan, maka dapat dilakukan penyitaan menurut hukum pidana. Yang tidak boleh tadi itu adalah sita dibebankan utang, hak tanggungan tidak boleh. Tetapi kalau sita ini digunakan dalam hukum pidana, maka boleh. Kenapa? Sebagai sarana kejahatan hukum publik. Nah, kalau hukum publik ya otomatis nanti barangnya akan disita secara pidana. Di proses lain dibawa ke kejaksaan atau kepolisian atau penyidik, ya kan? Itu bawa ke sana untuk barang bukti, ya, untuk barang bukti. Nah, itu prinsip dasar di dalam penyitaan. Sekarang jenis sita, nanti saya sampaikan. Sita itu ada 3, namanya ada sita revindikasi, ya kan? Kemudian konservatur beslah atau sita jaminan, sering dikenal dengan CB, dan sita marital.
marital. Ini saya mulai dari jenis sita yang pertama. Ya, tapi nanti prinsipnya, prosesnya sama sebenarnya. Ini adalah sita revindikasi. Ya, itu diatur dalam pasal itu 226 HIR atau pasal 714 RV. Ya. Pengertiannya adalah itu penjagaan, jadi tindakan penjagaan, tindakan paksa ini ya, oleh perintah pengadilan, ya kan, atas barang milik sendiri, milik pribadi. Nah, milik saya misalnya itu barang bergerak milik saya, emas misalnya, kemudian apa entah bagaimana, apa hilang, apa bagaimana, dikuasai pihak lain, ya, kita gugatan, maka itu namanya sita revindikasi. Ya. Sita revindikasi ada beberapa alasan, ya, alasan yaitu syarat atau alasan sita revindikasi. Yang pertama, objek sengketa adalah benda bergerak. Tadi saya ulangi, benda bergerak itu apa? Benda yang cara pengalihannya dengan cara penyerahan nyata. Ada barangnya, ada kelihatan, dilihat, berwujud, ya kan? Ya kan, ya. Kemudian pemohon, pemilik, ada pemilik barang. Tadi saya contohkan, emas milik saya misalnya. Tetapi dalam penguasaan pihak ketiga tanpa alasan yang jelas, tanpa alas hak. Alas hak itu bisa jual beli, bisa sewa, bisa apa, ya kan? Namanya alas hak namanya. Barang di bawah penguasaan tergugat tanpa alas hak. Alas hak itu adalah bisa jual beli, bisa tukar menukar, bisa hibah dan sebagainya. Tanpa alas hak itu maka kita bisa minta namanya sita revindikasi. Nah, nanti waktu penyitaan itu ada kewajiban menyebut secara rinci barang yang hendak disita. Jenisnya apa, lokasinya di mana, ya kan? Itu ada rinciannya. Misalnya cincin, kalung, suweng, ya kan, kalau apa dan sebagainya, itu nanti masuk kategori sita revindikasi. Ya. Ini tata caranya. Jadi diawali dengan surat penetapan sita, ya kan, sita, ya kan. Kemudian surat penetapan sita dari pengadilan tadi kan permohonan dikabulkan. Ini berbayar ya, jadi sita itu bayar, jadi biaya sita namanya. Biasa pengalaman dalam praktik persidangan itu, kita sidang, permohonan di proses persidangan, tengah-tengah itu, dan majelis hakim menilai memang perlu mengabulkan penyitaan. Itu biasanya kita disuruh menyelesaikan biaya-biaya yang timbul akibat penyitaan. Ya, itu kita membayar biaya penyitaan, nanti hakim tentu akan membuat namanya surat penetapan sita. Ya, surat penetapan sita, kita peroleh pengadilan. Nah, tahap berikutnya, penyitaan itu wajib diberitahukan kepada tersita, ya, tergugat maksudnya, ya, tergugat tersita, ya kan? Karena penyitaan nanti yang melaksanakan nanti adalah bisa panitera, bisa juru sita. Jadi di pengadilan itu ada yang namanya juru sita namanya. Tugasnya memang melakukan penyitaan atau pemanggilan, ya, pemanggilan. Nanti biasanya dalam praktek itu juru sita dibantu oleh 2 orang saksi di sana, ada 2 orang saksi, ya kan? Saksi datang ke sana sebagai bukti bahwa barang-barang disita, ya kan? Kemudian pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak. Artinya barang itu semua sudah ditempatkan. Ya. Di situ memang letaknya. Jadi biasanya penggugat itu sudah menjelaskan letaknya di mana, objeknya di mana, lokasinya di mana. Nah, itu barangnya berada itu dilakukan penyitaan. Jadi kemudian membuat berita acara sita tentu ya ini jelas. Jadi setelah penyitaan oleh pengadilan barang disita, dicatat itu, tulis berita acara, ada 2 orang saksi, kemudian setelah dicatat semuanya, barang ditempatkan ke tempat semula. Ya, nah, setelah dicatat semuanya, ini juta datang ke tempat lokasi loh ya, jurusita atau panitera datang ke lokasi penyitaan. Kemudian dipanggil para pihak, sidang berikutnya biasanya itu, kemudian para pihak hadir dan hakim atau mengumumkan penetapan menyatakan sita sah dan berharga.
Nah, sejak saat itu, ya kan, sejak saat itu barang dinyatakan disita. Nah, baru ada penyerahan barang kepada penggugat. Ya. Nah, tetapi jika gugatan ditolak, maka akan ada pencabutan sita. Ya, di runutnya tadi ada penetapan, datang ke lokasi, ya kan, pemberitahuan, kapan disitanya, tanggalnya berapa, nanti datang ke sana, catat semua, saya ulangi, catat semuanya, 2 orang saksi, ya kan, ada berita acara, mereka datang ke pengadilan, maka dinyatakan sah dan berharga sita itu. Ya. Ini sekarang berikutnya adalah sita jaminan, ya, sita jaminan atau konservatur beslah, beslah itu sita. Itu dasarnya pasal 227 HIR, pasal 261 RBG atau itu pasal apa namanya itu 720 RV ya. Ini sebagai dasar di dalam penyitaan. Pengertiannya adalah ini adalah barang sama tindakan paksa dan penetapan pengadilan terhadap objek yang disengketakan. Kalau tadi kan objek milik penggugat, kalau ini pasal besar adalah objek yang disengketakan. Ya. Nah, objek disengketakan itu apa? Ya terbatas barang-barang yang masuk dalam posita dan petitum dalam gugatan. Ya kita tidak bisa gugatan itu kemudian kita minta sita di luar yang kita ajukan, tidak bisa. Ya dalam praktek itu kan kita bisa melakukan penyitaan itu kan sudah dicantumkan dalam gugatan biasanya itu. Petitumnya apa? Karena dia khawatir minta tindakan hukum. Ya. Nah, kemudian memang dimungkinkan terhadap objek dalam sengketa utang atau ganti rugi. Itu dalam pasal 1131 KUH Perdata. Itu bisa begini. Bahwa barang yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas utang-utang si debitur. Intinya begitu pasal ini. Jadi barang yang akan ada di kemudian hari itu menjadi jaminan atas utang-utang debitur. Itu misalnya utang piutang, tidak bayar dan sebagainya, kita bisa minta sita jaminan terhadap objek itu, ya, objek itu. Nah, tata caranya, tata cara sita tadi itu, ya kan, sita sama inilah sita jaminan benda bergerak lebih dahulu, ya, dari benda bergerak di sita lebih dahulu, dirinci ya, dirinci, ada emas, ada apa, itu dirinci semuanya, benda-benda bergerak, baru kemudian ada sita yang benda tidak bergerak, ya, tidak bergerak, artinya tidak bergerak itu misalnya tanah, kemudian di atas ada rumah, ya kan, ya, sehingga dalam penyitaan tadi tindakan paksa saya katakan, ya, sehingga dalam hukum perdata itu boleh dipakai tersita, ya kan, tadi saya sampaikan. Jadi sita jaminan itu kalau kita menyita rumah dan tanah, maka si tersita masih bisa manfaatkan itu. Berbeda dengan pidana, dia masih bisa menggunakan objek yang disita. Karena istilahnya hanya biar berita acara saja prosesnya itu. Ya. Penerapan sita penyesuaian tidak mutlak, artinya tidak harus ada penyesuaian objek barang, misalkan ini setara dengan apa. Tidak harus, memang tidak harus, ya, tidak harus. Kemudian pengadilan dapat memerintahkan penggugat memberi jaminan. Jadi misalnya kalau nanti ini disita, biasanya pakai jaminan. Kalau ini untuk sita apa ya? Utang piutang, ya, biasanya itu. Karena jangan-jangan nanti disita ternyata dia kalah, lalu bagaimana? Nah, kan kasihan nanti itu. Maka atas perintah pengadilan itu penggugat dapat diperintahkan untuk memberikan jaminan atas sita. Jadi dia punya permohonan penyitaan kepada objek milik kata dan terkutip ya, belum miliknya tergugat, ya kan. Tetapi dia juga bisa memberikan jaminan atas perintah pengadilan tentunya. Kalau tidak. Ya. Kemudian si tersita berhak mengajukan bantahan atau perlawanan. Perlawanan terhadap sita tadi itu, misalnya tergugat mengatakan ini bukan barang milik saya, milik pihak ketiga, silakan saja. Nanti hakim yang akan memberikan penilaian terhadap hal itu. Namanya juga proses perlawanan. Silakan.
diperbolehkan. Jadi dalam hukum itu, dalam proses persidangan itu memang dimungkinkan pihak-pihak itu yang bersengketa untuk menyatakan menolak, melawan, ya, melawan. Dan tersita berhak memberi barang pengganti objek sitaan. Ya silakan. Misalkan mau, Pak ini yang sita, misalkan mobil Avanza, jangan ini Pak, ini yang tahun lalu tak ganti yang ini. Selama tadi penyesuaian tadi sesuai dengan nilainya tadi loh, sesuai dengan nilainya, ya diperbolehkan. Tapi perlu diingat ya, ini membutuhkan penetapan pengadilan. Jadi tidak sembarang dan Pak tak ganti Pak, tidak bisa begitu. Jadi tetap nanti hakim akan memberikan penilaian. Ya. Tata cara sama ya tadi ya, saya berikan tata caranya, saya tidak akan mengulang lagi. Jadi ada penetapan, kemudian datang ke jurusita, memberitahukan tanggalnya akan disita, dia buat berita acara, terus penetapan penyitaan, nanti datang ke pengadilan, diumumkan sah dan berharga. Kalau prosesnya sama ya, sama. Jadi ini sama. Jadi saya jelaskan secara detail lagi. Karena mungkin karena waktu ya, kalau terlalu lama nanti. Memang materi ini cukup banyak yang materi penyitaan, maka saya pokoknya saja, nanti kalau kurang jelas nanti bisa menanyakan kembali dalam fiklas ya. Bisa jadi penyitaan di tangan pihak ketiga, bisa jadi barang tergugat sudah dipindah tangan, bisa jadi. Maka ada syaratnya, barang yang disita adalah milik tergugat. Permintaan sita didukung alat bukti. Bisa jadi begitu. Jadi barang itu sudah dikuasai pihak ketiga, bisa jadi begitu, tapi itu milik tergugat. Maka dapat dilakukan penyitaan. Tata caranya sama, ya. Tata caranya sama. Ya. Nah, sekarang yang terakhir sekarang, namanya sita marital atau marital beslah atau sita harta bersama. Sita harta bersama. Ya. Pengertiannya sama, tindakan, tujuannya nih, masalah harta gonogini ya, gonogini, ya. Tujuannya sama karena kekhawatiran tadi pihak ketiga, penggugat karena objek akan dipindah tangankan. Nah, ruang lingkupnya sita itu adalah ini dalam perkara perceraian, ya, sudah cerai, diputus, objek pembagian harta gonogini, ya, pada perkara perceraian, pada perkara pembagian harta bersama atau gonogini, ya. Kemudian berikutnya pada perbuatan yang membahayakan harta bersama, misalnya suami atau istri, katakanlah itu dalam tanda kutip ya, mungkin nakal atau apa dan sebagainya, hal itu ditangankan, dijual pada pihak ketiga tanpa izin. Meskipun secara hukum tidak mungkin. Perlu dipahami ya, jadi harta bersama itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, ada undang-undang baru 19, cuman itu hanya perubahan umur saja. Ya. Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, itu prinsipnya. Apakah dinamakan suami atau dinamakan istri sama saja. Itu masuk selama harta tadi diperoleh dalam suatu perkawinan, maka masuk kategori harta bersama. Itu prinsip dasar. Meskipun dinamakan suami atau dinamakan istri. Karena bisa jadi kadang-kadang orang itu yang bekerja suaminya, istri tidak bekerja, dan dianggap tidak mempunyai harta bersama. Atau kadang juga beli tanah dinamakan istrinya. Itu suami tidak punya, tidak bisa begitu. Pokoknya selama diperoleh dalam perkawinan itu masuk kategori harta bersama, itu perlu dipahami. Ya. Tetapi tidak termasuk harta pribadi, harta bawaan, warisan orang tuanya, kemudian dari pembelian sebelum perkawinan, ya, itu tidak masuk kategori harta bersama, tetapi itu masuk kategori harta bawaan, ya, sebelum perkawinan. Nah, ini berakhirnya sita marital. Ya kan, ini dapat dilihat ya. Jadi tuntutan perceraian atau pembagian harta bersama ditolak pengadilan. Nah, misalnya pengajuan sita marital bersama dengan perceraian misalnya, ya kan. Lah kalau cerai ditolak ya jadi harta bersama dong. Tidak mungkin dong. Dia masih suami istri, ya kan? Ya tidak akan terjadi sita marital. Perceraiannya ditolak oleh pengadilan, ya kan? Yang kedua, berdasarkan penetapan pengangkatan sita atas permohonan salah satu pihak, ya, di pengangkatan sitanya diangkat kembali atau misalnya dicabut, nah bisa jadi begitu, ya begitu. Atau yang ketiga, gugatan sudah dikabulkan diikuti
diikuti dilakukan pembayaran harta bersama. Ya, bisa jadi ini berakhir juga. Setelah dilakukan, kemudian langsung dibagi ya, dasar disita kok. Sudah dibagi kok. Ya, ada penetapan pengangkatan, diangkat sitanya selesai, sudah sama. Setelah dikabulkan harus dibagi, tidak perlu disita. Ya, perlu disita. Ya. Jadi itu kira-kira dalam apa namanya itu materi di dalam apa namanya ini tentang penyitaan ya, tentang penyitaan, nah, tentang penyitaan. Jadi tolong nanti dipelajari ya, dipelajari. Kemudian nanti saudara bisa tanyakan di dalam apa namanya itu Fiklas ya, nanti akan saya jawab di situ ya. Saya kira itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.